Karena tergantung di zaman itu apa yang paling dihebatkan. Betul. Di zamannya Musa yang paling hebat adalah sihir. Maka dia menunjukkan sesuatu yang lebih bagus daripada sihir. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad cuma dapat buku? Zamannya. Di zamannya. Karena zamannya. Karena di zamannya buku bukan informasi adalah sesuatu yang paling penting melebihi segala-galanya. Contoh kayak gini misalnya. Informasi. Ada orang yang pernah ketika aku live, Mas, dia bilang begini, Ustadz, kasih tahu aku nasihat karena aku mau bunuh diri. Itu di YouTube, Mas, dia ngetik. Kasih aku nasihat ketika aku mau bunuh diri. Andai kan, Mas, aku perform miracles, membelah lautan, Mas. Itu buat dia gak jadi bunuh diri atau enggak, Mas? Bisa jadi sih. Sebelum saya mati, saya bisa diajarin juga dong. Tapi most likely ketika Nggak orang nolong itu, sih. Nggak nolong, nggak ada hubungannya. dia malah akan bunuh diri kali, Mas. Useless banget sih gua. Iya. Artinya itu nggak nyentuh masalahnya dia. Iya, Karena gua masalah bunuh orang diri, lu beda-beda. ngebelah laut, gue cuma kagum doang itu. Betul. Iya. Kalau andai kan aku ngidupin orang mati, membantu dia atau enggak? Nggak membantu dia juga. Tapi kita tahu bahwa ada orang problematika ketika dia mau bunuh diri. Problematikanya most likely di sini. Maka apa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir dia sehingga dia nggak jadi bunuh diri kan gitu kan ya. Nah itu kekuatannya Al-Quran, informasi. Karena yang paling penting di zaman itu bukan lagi sesuatu yang bersifat fisikal, nanti kita akan bahas, tapi informasi. Maka contoh misalnya ketika ada orang bilang itu, aku bilang gini, Islam nggak ngelarang kamu untuk mati. Islam nggak melarang kamu untuk mau mati. Tapi please, kalau kamu mau mati, kasih proposal ke aku, gimana cara mati yang paling bagus. Karena Islam ngajarin kayak begitu. Tolong kasih tahu aku. Kalau kamu sudah punya proposal untuk cara mati lebih bagus, mari kita review bareng-bareng. Kalau itu oke, boleh, ayo. Tapi kalau itu nggak oke, ayo kita buat proposal yang lain. Oke, nggak okenya, Ustadz, patokannya Al-Quran? Tentu saja, patokannya Al-Quran. Tapi setidaknya Al-Quran kan tidak melarang orang mau mati, Mas. Al-Quran kasih tahu, mati itu nggak penting. Sebagaimana hidup itu nggak penting. Tapi di dalam Al-Quran kita diajari yang penting adalah alasan kamu mati dan alasan kamu hidup. Dan Al-Quran ngajarin kita, kalau kamu siap mati untuk alasan yang benar, di saat itulah kamu benar-benar baru siap hidup. Tapi kalau ada orang nggak siap mati, Mas, most likely dia nggak akan siap hidup juga. Karena dia nggak tahu ngapain dia hidup ini. Karena dia nggak siap mati. Orang kan baru bisa jalani kalau ada ujungnya. Kita main game misalnya. Kalau kita main game, itu kalau kita tahu game overnya seperti apa, baru itu menjadi berarti. Kalau kita main olahraga, basket, itu bisa berarti karena ada angkanya itu. Baru ada rules di situ. Dan ada waktunya juga. Baru ada skill di situ, baru ada waktu di situ. Kita tahu kita mau ngejar seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi kalau orang nggak siap bahwa permainan itu akan berakhir, dia nggak akan bisa menjalani bagaimana cara dia main di situ. Sebenarnya itu contoh yang menarik.